time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Sarlina dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Jadi Ibu, kedatangan saya ke sini ingin Ibu menjadi narasumber saya untuk wawancara mengenai pendidikan masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebelumnya, mohon Ibu izin, Ibu perkenalkan diri Ibu. Nama saya Yuda Zumrotul Batia. Saya magang guru kelas 6 di SD. Jadi yang pertama itu Ibu mau menanyakan tentang pendidikan di masa sekarang. Nah, jadi kan Ibu, sekarang itu kan teknologi udah semakin canggih ya Ibu. Biasanya banyak yang kayak AI atau gimana gitu kan Ibu. Nah, itu tuh ada nggak sih Bu dampaknya di guru atau di siswa di masa sekarang? Banyak kan ada dampaknya, ada negatif, ada positif. Tapi kebanyakan negatif kan. Negatif kalau buat anak-anak gitu. Kenapa? Karena setelah ada HP ya, jadi mereka itu kebanyakan pegang HP. Kalau pelajaran aja gitu susah. Kalau untuk kalau dulu mah paling main tradisional yang dulu waktu saya kecil gitu. Beda dengan sekarang, jadi anak kebanyakan diam diri, berbicaranya, interaksinya cuma dengan HP. Jadi kadang di rumah juga orang tua mungkin ya, kebanyakan mungkin, tapi emang saya alami sendiri juga sih. Kebanyakan yang sudah gede, diem di kamar, HP, gitu. Tapi ada juga kan positifnya itu untuk melihat keadaan sekarang, dunia luar, media sosial, bisa juga diambil manfaatnya sih. Tapi kebanyakannya kalau buat anak-anak kecil itu negatifnya gitu. Tapi bagaimana kalau buat orang-orang tua yang sudah dewasa atau orang tua, bagaimana kita menyikapinya? Ada baik buruknya ya. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih Ibu itu peran pendidikan karakter dalam kurikulum saat ini menurut Ibu? Sangat penting, karena nomor satu harus diterapkan dulu karakter kan, terutama tentang akhlak ya. Itu sekarang kebanyakan anak kalau disuruh diingetin baru. Makanya di sini juga ya, dari hal-hal kecil yang mungkin diterapkan dari sedini mungkin dari kelas 1 di sini alhamdulillah sudah diterapkan hal-hal dari kecil seperti buang sampah ataupun bereskan sendal gitu, dari terus attitude terhadap guru. Mungkin yang kelas-kelas besar mungkin lagi saya juga tidak lepas kan, untuk menerapkan karakter ke anak. Cuma kalau yang sudah besar seperti kelas 6 susah, terus ada sedikit susah lah untuk menerapkan gitu tentang kebiasaan. Tapi kalau kita sebagai guru, kalau kita sudah membawa, harus terus diingetin, itu sendal beresnya gimana itu terus. Tapi alhamdulillah kelas 1 yang sekarang itu udah sendal tempatnya ini tempatnya kan dikasih nama gitu ya. Tapi kalau kelas 6 saya sendiri dicontohin juga, oh iya Bu, ya oh iya Bu gitu. Tapi nomor 1 itu karakter sangat penting untuk tapi diterapkan di mungkin usia sedini mungkin gitu, untuk diterapkan karakter. Jangan dulu yang itu kebiasaan seperti sehari-hari aja gitu. Mungkin itu harus terutama akhlak. Di sini kan ada mungkin SD Muhammadiyah itu kan termasuk SD Islam kan gitu ya, berbasis Islam. Jadi coba
menerapkan semuanya di sini, insya Allah menerapkan ke anak-anak akhlak ya juga seperti apa ucap salam di hal-hal kecil. Selesai Bu, bagaimana pendidikan SD itu Ibu dapat membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis dan kreatif? Mungkin kalau berpikir kreatif dan kreatif itu ya diajarkan ya, seperti literasi numerasi, baca dulu apapun, karena dari dibiasakan untuk literasi ya, membaca dulu kan, itu mah mengamati, membaca, boleh membaca buku atau mengamati di lingkungan sekitarnya juga, itu bisa kan, nanti bisa dicoba di saya di kelas itu, setelah dibaca diceritakan kembali, mungkin bukan bukan buku saja nih, tapi saya suka tadi ke sekolah naik apa? Oh jalan kaki Bu. Dari rumah ke sekolah jalan kaki, apa yang kalian temukan gitu, bisa juga. Mengingat ya Ibu. Iya nih. Terus kalian kemarin main kemana seperti itu? Coba ceritakan. Ataupun ibu kadang ada juga yang nggak ngerti kan, ibu gimana sih ini menceritakannya gimana? Seperti aja kalau buku diceritakan isi buku, nah dan lain sebagainya. Kalau mengamati sesuatu keadaan di lingkungan sekitar, tinggal menceritakan. Seperti kalian nonton film, diceritakan lagi ke teman kalian, seperti itu. Itu mungkin dibiasakan kalau saya di kelas gitu, tiap hari giliran untuk menceritakan isi buku ataupun menceritakan perjalanan dari rumah ke sekolah. Terus kalau mau berbicara untuk kritis ya, dipancing aja pertanyaan, boleh juga, bisa gitu. Tanya jawab ya Ibu. Iya, tanya jawab gitu. Pancing pertanyaan. Kan, tapi ada tips juga ke hal-hal pribadi. Ibu, ini kenapa sih Bu? Ada kan Ibu ini saya ini seperti gini. Kemarin aja saya pakai kacamata baru. Ibu, ih kacamatanya baru ya Bu ya. Ibu kenapa emang kacamatanya itu? Jadi bertanya gitu. Tapi saya juga meskipun girang bawel gitu kan, tapi ya itu emang mungkin anak-anaknya taraf itu bisa menceritakan bisa bersifat kritisnya juga ya. Terus kalau disusul, ibu kenapa sih ini seperti ini? Ibu kenapa sih ini seperti ini? Karena banyak bertanya. Ada satu contohnya, ada anak ya, namanya Naira, kritis itu, bisa segala apapun ditanyakan. Tapi kalau dia juga bercerita kalau ada dia kan siang, ibu mohon maaf aku kesiangan ini karena kalau di rumah saya harus bantu ini mohon maaf ibu kesiangan, mohon maaf gitu kan. Tapi kalau dia menceritakan, tapi mungkin kalau kalau bukan diapresiasi, kalau disalurkan, kalau belum disalurkan itu mungkin ya anak itu suka bercerita atau mungkin berpikiran kritis juga, dia selalu bertanya apa yang tapi kadang saya juga kalau bisa, oh ya ini nanti ya ibu pertanyaan kalian tangguhkan dulu, cari dulu, nggak langsung gitu mungkin. Jadi bisa disalurkan lah untuk menggali anak dengan tanya jawab yang tadi. Bisa juga menggali potensi anak itu, menceritakan lingkungan sekitarnya, menceritakan kehidupan di rumahnya, ataupun menceritakan yang kebiasaan membaca buku, isi buku itu tersebut, tapi dengan cara di depan untuk menguji keberanian seperti itu. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan SD dalam mengintegrasikan teknologi tanpa mengorbankan kualitas hubungan antara guru dan siswa? Gimana nih?
tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan SD gitu, dalam mengintegrasikan teknologi tanpa mengorbankan kualitas hubungan antar guru dan siswa. Tantangannya, Iya. tantangannya, tantangan untuk supaya tidak ada korban di antara Guru dan siswa. tentang teknologi. Iya, Ya. Tantangannya yaitu guru sendiri harus menguasai IT kan, harus menguasai IT untuk supaya tidak dikelabui oleh siapapun mungkin ya. Terus untuk mengajarkan ke anaknya juga seperti itu untuk tentang IT atau media sosial lainnya supaya anak-anak kita, anak didik kita tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif tentang media sosial tersebut. Terus tantangannya juga kalau di sini kalau untuk pembelajaran ya seperti untuk pembelajaran tentang IT mungkin kurangnya sarana di sini. Jadi masih kayaknya ada satu kerebutan gitu. Untuk kan sekarang mah pembelajaran melalui IT itu sangat penting kan, sangat penting, praktis juga mungkin. Terus memudahkan guru juga gitu. Terus anak juga sangat antusias kan, beda kan dengan kita ceramah dengan menggunakan media sosial, anak antusias. Itu tantangannya mungkin di sini kalau untuk pembelajaran tentang masalah IT ini kekurangannya sangat besar. Menurut Ibu, bagaimana pendidikan jarak jauh akan berkembang dan apa dampaknya terhadap aksesibilitas pendidikan global? Kayak online gitu kan Ibu? Kalau online itu tidak terpantau secara langsung kan? Iya. Mungkin itu anak-anak kurang tidak seantusias dengan tatap muka ya, tapi dengan tatap muka gitu. Kalau itu ke gurunya juga pasti enggak sedia kan, terus ke anak juga tidak seantusias langsung gitu. Mungkin untuk pembelajaran jarak jauh online kurang efektif untuk anak, untuk gurunya juga gitu. Itu kurang efektif untuk pembelajaran online. Jadi enaknya secara langsung. Nah, dari permasalahan tadi kan Ibu, nah jadi apa harapan Ibu untuk pendidikan di masa depan atau masa yang akan datang? Harapannya anak-anak bisa belajar dengan dengan lancar, tekun dan lain sebagainya. Terus anak-anak nomor satu penerapan karakter tadi, dimensatukan tentang karakter, skill, dilihat skillnya apa anak. Sekarang kan udah dilihat kalau model untuk bekerja kesananya ya, kalau untuk selanjutnya gitu, jangka panjang anak selanjutnya. Jadi nggak ditanya nilai matematika berapa enggak kan, tapi ditanya skill, kemampuan keterampilannya apa sih. Jadi anak-anak itu yang nomor satu itu untuk karakter, terutama di sini tentang akhlak. Terus di sini juga di nomor satu kan SD Muhammadiyah ini juga tahfiz. Diharapkan keluar dari SD Muhammadiyah ini bisa hafal beberapa surat ataupun hafal 1 juz 30 seperti itu. Diharapkan itu. Terus nomor satunya karakter, nomor duanya ya skill anak. Meskipun mungkin anak kan berbeda-beda kemampuannya. Si A ini kemampuannya di bidang ini, ataupun mungkin si A ini anak ini bergeraknya otak kanan akademik ya, mungkin otak kiri ini skill non akademik, bisa juga di sini ada. Jadi kalau disuruh
kegiatan kreativitas skill seperti itu, ada kegiatan apa? Kerajinan gitu ya, Bu? Iya, Bu, bisa kerajinan, rajin dia bisa mengikuti. Tapi pelajaran susah, untuk menerapkan itu susah. Tapi dia kemarin juara tawak suci sebenarnya, seperti itu ya. Iya. Jadi kan itu kan skill ya, kemampuan dari hal fisik mungkin. Iya. Tapi akademiknya dia kurang gitu. Tapi bisa kan saling melengkapi seperti itu. Mungkin menerapkannya nomor satunya itu di sini mungkin karakter dulu dan skillnya. Jadi mudah-mudahan kalau mungkin berbarengan guru juga, semua guru juga berharap kan karakternya bagus, akademik non akademiknya selalu beriringan, selalu bagus, itu yang diharapkan. Tapi kan manusia tidak ada yang sempurna kan ya. Jadi kita berharapnya itu meskipun non akademiknya kurang, tapi bisa dilihat skill anaknya apa. Nah, itu tadi pengembangan karakteristik Iya, dari karakter. Nah, itu tuh orang tua itu sangat penting ya, Ibu. Iya, sangat penting. Tapi kan Ibu sekarang itu kan orang tua kan Ibu kayak seolah-olah menganggap sekolah itu kayak penitipan anak Ibu. Iya, Kayak harus semuanya tuh harus guru yang ngurus. Iya. Jadi orang tua tuh nggak mau ikut membimbing anaknya gitu, Ibu. Nah, kalau Ibu gimana itu? Emang keadaan seperti itu ya, kebanyakannya seperti itu. Tapi kita menjalin komunikasi secara intens, ada grup. Jadi selalu diberitahukan kalau anak ada PR, ada ini seperti ini, terus dipantau satu minggu satu kali, ada laporan sholat juga gitu. Jadi saling lah. Jadi kita harus sering menginformasikan kepada orang tua. Tapi di sana di grup juga orang tua itu kadang ada yang respon, ada yang tidak gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau kita sudah menyampaikan, kita komunikasi, ada beberapa orang tua juga yang respon, ada yang menjawab dan lain sebagainya, itu sudah untung ya, sudah alhamdulillah mungkin. Tapi meskipun ada juga orang tua yang tidak respon, tapi si anaknya bisa sepertinya ada informasi seperti ini, harus anak begini, meskipun dia tidak respon, tetapi anaknya sudah sebenarnya mengumpulkan ini sebenarnya, tapi tidak respon. Iya Bu, kan ada, iya Bu, mengasih informasinya, ada juga yang respon, tidak respon, tapi ada yang baca, ada juga yang seperti harus membawa ini seperti, nah itu ada juga. Jadi kita di sini harus intens untuk berkomunikasi dengan orang tua, karena sama-sama kita harus membimbing kan. Di sekolah dari jam sekian sampai jam sekian itu tanggung jawab guru. Kalau di luar itu tanggung jawab orang tua mungkin itu. Tapi ada juga namanya kita akan ditekankan jangan sampai di keluar SD dan Muhammadiyah tidak bisa sholat dan lain sebagainya. Jadi ada terus intens komunikasi tentang ibu-ibu, anak-anak ini belum sholat di sekolah karena gurunya mau rapat ataupun pulang cepat, mohon bimbingannya untuk sholat zuhur di rumah seperti itu. Jadi saling bekerja sama untuk di grup. Tapi kitanya juga ya, gurunya juga yang harus sering komunikasi gitu. Meskipun ada orang tua yang respon dan tidak respon, itu apalah. Yang penting kita sudah memberikan informasi kepada orang tua seperti itu. Jadi itu saja Ibu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktu. Saya juga maaf bila ada salah-salah kata kekurangannya. Ya mungkin mudah-mudahan informasi ini dapat diterima, dapat dicerna oleh Neng dengan itu ya, bisa dimengerti lah gitu mungkin. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama.